Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama untuk berkumpul memuji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukan akhir dari pengharapan kita, melainkan awal penantian akan janji Tuhan di antara langit yang terbuka dan hati yang berharap. Kita belajar seperti murid-murid dahulu untuk menanti dengan setia, berdoa dengan tekun, dan percaya bahwa Roh Kudus akan datang untuk menguatkan kita. Mari kita bersama datang dekat kepada Tuhan, membuka hati bagi hadirat-Nya, dan bersama-sama memasuki ibadah kita dengan sukacita dan pengharapan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan yang setia menepati setiap janji keselamatannya. Apa yang Dia firmankan, Dia genapi. Apa yang Dia janjikan, Dia kerjakan, sebab Dia setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, di masa penantian ini biarlah kerinduan kita tertuju kepada Roh Kudus yang menguatkan dan memulihkan hidup kita. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian sebagai doa dan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian, datang Roh Kudus Kau penuhi. Mari bersama kita buka hati kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan.
semua dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari bersama kita datang kepada Tuhan dan kita bertobat berbalik kepada Tuhan. Mari kita sambut dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus kami terima kasih. Mari datang kepada Tuhan di tengah penantian akan karya Roh-Mu. Kami menyadari bahwa hati kami sering jauh dari kehendak-Mu. Terkadang kami masih mudah khawatir, lemah dan hidup menurut keinginan kami sendiri. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Pulihkanlah hati kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami semakin taat, setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Allah saja yang dimuliakan Tuhan. Dan kami ucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa di dalam kasih Tuhan. Kami naikkan doa di dalam kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia mendengar doa umat-Nya, mengampuni dan memperbarui hidup kita dalam kuasa Roh Kudus. Dan di dalam Kristus kita dijadikan ciptaan yang baru seperti yang ada dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, lihat yang baru telah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita bersama berikan salam kepada kanan kiri depan belakang kita dan katakan, damai Tuhan beserta. Damai Kristus beserta kita. Haleluya, nama Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan teruskan memuji nama Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di tengah kita bukan membuat kita lemah, tetapi membangkitkan kita menjadi umat pemenang. Hari ini mari kita bangkit bersama dengan penuh iman dan kuasa-Nya, bersama-sama menyatakan Yesus Kristus, Dialah Raja atas segala raja. Mari kita pujikan bersama dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan bangkit. Bersama-sama dalam mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya Tuhan berarti firman-Nya sekarang bawaku
sukacita surga. Mari kita memuji Tuhan, terima sukacita yang datang dari Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tuhan merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tuhan merasakan kuasa-Nya. Yang bergelora, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah merasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagiku. Sukacita surga nyata bagiku. Mari kita dulu kembali. Shalom Tuhan, kita sedang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku, kini juga saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Mari bersama kita persiapkan hati dan diri kita dengan mengangkat satu pujian, Tuhan yang besar. Mari kita bersama membuka hati dan pikiran kita untuk kita beribadah dalam firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita selalu punya Tuhan yang besar.
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kami meminta Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu penuh dan utuh. Kami yakin firman-Mu akan membangkitkan iman kami pagi hari ini, membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom lagi Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu Gembala. Ya. Saya boleh memberitakan firman di pagi hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Yohanes Stefanus. Saya datang bersama istri saya Bapak Ibu, satu-satunya, dan anak kami yang baru satu Bapak Ibu. Jadi yang boleh nambah yang mana? Nah ini belum terlalu konsentrasi jemaat ya. Istri saya satu-satunya, anak kami yang baru satu. Yang boleh nambah yang mana? Anaknya ya. Jangan yang istri Bapak Ibu ya. Berbahaya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya akan minta Bapak Ibu menyaksikan dulu satu video. Oh belum ya? Belum siap? Oke. Videonya nanti kalau udah siap boleh beritahukan ya. Oke Bapak Ibu, saya tuh kalau khotbah Bapak Ibu semenjak pandemi itu lebih suka pakai batik. Soalnya kalau pakai batik bisa COVID Bapak Ibu. Saya melihat wajah Bapak Ibu ini terlalu tegang ya. Dengan firman jangan tegang Bapak Ibu, harus santai. Nah Bapak Ibu, saya kalau khotbah itu akan jalan-jalan, tapi tenang aja, cuma sampai sini. Kalau Bapak Ibu nggak cukup kayak gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang 3 hal: iman, doa, dan pengampunan. Amin. Pak, kok jauh banget? Bapak Ibu, rahasia kunci kekristenan yang berhasil cuma 3: iman, doa, dan pengampunan. Jadi kalau kita mau bahasakan dalam satu kalimat, doamu akan dijawab dalam iman yang benar ketika engkau terima pengampunan dan mengampuni. Amin. Amin. Doa orang Kristen dijawab Tuhan. Amin. Pasti. Matius 7 ayat yang 7. Minta, terima. Betul Bapak Ibu? Cari, dapat. Betul Bapak Ibu? Ketuk, dibuka. Ada yang keempat Bapak Ibu. Gak minta, gak dapat. Ada yang kelima. Salah minta, salah dapat. Betul Bapak Ibu? Sekarang secara jujur Bapak Ibu ya. Mari diantara kita jangan ada dusta Bapak Ibu ya. Walaupun kita baru kenal, saya bisa lihat Bapak Ibu yang kira-kira muka-muka yang mana gitu ya. Jujur, Bapak Ibu nggak usah jawab. Jawaban dalam hatimu. Siapa yang di sini berdoa dan tidak selalu mendapat jawaban doa? Dari wajahnya aja udah kelihatan Bapak Ibu. Siapa di sini yang berdoa setiap doa pasti dapat jawaban? Dari wajahnya udah kelihatan Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen berdoa jarang dapat jawaban? Karena yang keempat dan yang kelima, seolah-olah sudah meminta padahal dia tidak meminta. Atau yang kelima Bapak Ibu, dia salah meminta. Pak, apa contohnya Pak doa salah meminta? Seorang bapak memiliki istri yang begitu bersemangat dalam berbicara setiap hari. Bahasa lainnya cerewet sekali. Lalu bapak ini berdoa dengan kuat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, tolong Tuhan segera angkat istriku secepat-cepatnya, supaya aku bisa menikah dengan janda sebelah rumah. Saya jamin gak akan dijawab doanya. Betul? Doa-doa egois gak akan pernah dijawab Tuhan Bapak Ibu. Betul? Yang dijawab Tuhan adalah doa yang selaras dengan Tuhan. Amin? Oke, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kita bahas dulu soal iman. Iman kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh sama-sama buka kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan iman Bapak Ibu. Oke, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, ada satu materi, ada satu pengajaran, pembahasan yang sangat menarik, tapi saya tidak bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu, antara iman dan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Katakan beda. Beda. Orang seringkali tidak memahami betul-betul antara iman dan perbuatan. Betul, banyak orang mengerti iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah kosong, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Betul? Hampir semua orang Kristen sudah pernah dengar ini. Tapi Bapak Ibu, tahukah bedanya antara iman dan perbuatan? Iman adalah sesuatu yang membuat kita bisa terima keselamatan, masuk surga. Amin. Tanpa iman gak mungkin kita masuk surga. Tanpa iman tidak mungkin kita dapat keselamatan. Betul Bapak Ibu? Tetapi keselamatan itu kasih karunia, gratis. Tidak ada satupun upaya kita bisa buat kita masuk surga, atau tidak ada satupun usaha kita buat kita diselamatkan. Tidak ada, kecuali iman. Betul Bapak Ibu ya? Lalu ada seorang Kristen pernah bertanya begini sama saya, Pak, saya beriman, saya berdoa 1 hari 3 jam, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi ada teman saya Pak, dia gereja Pak, setahun hanya 2 kali. Dia Kristen kapal selam, timbul di Natal, tenggelam, timbul di Paskah, tenggelam, muncul lagi kapan? Natal. Saya tanya sama teman saya, Pak, kenapa kamu cuma muncul di gereja 2 kali dalam setahun? Jawaban temannya begini Bapak Ibu, loh, kamu sama saya itu sudah sama-sama diselamatkan. Ngapain saya capek-capek ke gereja tiap minggu? Kan toh kita ketemu di sorga. Lalu orang yang bertanya sama saya begini, benar kan Pak? Kalau begitu Pak, ngapain saya gereja tiap minggu Pak? Mendingan saya kayak dia Pak. Saya gereja setahun 2 kali. Bapak Ibu, apa yang membedakan? Iman buat kita masuk surga. Amin. Amin. Perbuatanmu menentukan upahmu di surga. Amin. Tentu saja kalau Bapak Ibu rajin berdoa, rajin pelayanan, dibandingkan ada teman Bapak Ibu yang malas-malasan bergereja, oke, iman dia membuat dia diselamatkan. Amin, haleluya, ajaran kita. Tapi upahnya pasti beda Bapak Ibu. Betul? Matius 5 ayat 19 ada yang ngomong begini, ada surga yang paling bawah, paling rendah, ada surga yang paling tinggi. Udah pasti Bapak Ibu, orang yang malas-malasan nggak mungkin di surga yang tinggi. Di surga yang mana? Surga yang bawah. Tapi saya tidak bahas ini. Nanti lain kesempatan saya akan fokus bahas ke iman. Apa itu iman? Maka kalau kita mau tanya apa itu iman, Ibrani 11 ayat pertama akan menjelaskan. Itu Bapak Ibu. Boleh saya minta mungkin yang WL-nya membacakan dengan keras Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini adalah arti iman menurut Alkitab Ibrani. Ibrani 11 Ayat yang pertama. ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, semua di sini punya pengharapan, amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu datang ke sini, Bapak Ibu tidak punya pengharapan, semua punya pengharapan, amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang datang ke sini dengan kesediaan, baik Bapak Ibu yang datang ke sini dengan sukacita, atau Bapak Ibu yang datang ke sini karena keterpaksaan. Semua ada pengharapan. Pak, kok keterpaksaan? Waduh, saya melihat Bapak Ibu, banyak bapak-bapak yang datang gereja Bapak Ibu karena keterpaksaan. Keterpaksaan istrinya. Pak, kalau nggak datang nanti diomongin Pak Gembala, ditanya lagi Pak, kan malu. Wah, banyak Bapak Ibu begitu Bapak Ibu. Jadi suami-suami datang kenapa? Keterpaksaan. Tapi walaupun datang dalam keterpaksaan tetap punya pengharapan. Ada nggak ibu-ibu yang datang terpaksa? Ada, banyak Bapak Ibu. Jadi apapun engkau yang hadir di sini, yang paling benar yang mana Pak? Dengan sukacita, betul ya? Mau ketemu Tuhan itu
kayak mau ketemu kekasih yang kita sangat sayang. Betul Bapak Ibu? Di sini semuanya pasti sebelum menikah Bapak Ibu pasti pernah pacaran atau ada yang dijodohkan. Nah kalau dijodohkan susah nih ngomongnya ya. Kalau Bapak Ibu pernah pacaran, Bapak Ibu, kami pernah pacaran Bapak Ibu ya, walaupun dulu kami pacarannya ta'aruf Bapak Ibu. Apa itu ta'aruf? Saya tidak mempercayai hubungan pacaran dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya sama dia, saya serius, kamu serius, kita menjalani hubungan bersama-sama. Karena saya percaya pernikahan itu kayak pernikahan Ibrani Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas Bapak Ibu ya. Nanti kita jadi seminar pernikahan Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya pacaran sama dia Bapak Ibu, waktu saya ta'aruf sama dia, saya kalau ketemu dia Bapak Ibu senang banget. Walaupun ya kadang-kadang istri saya itu suka kelewatan Bapak Ibu. Bener, kelewatan cantiknya. Jadi saya selalu semangat mau jemput dia tuh Bapak Ibu, semangat sekali, sukacita. Jadi kalau kita gereja harusnya kita semangat, bersukacita karena ketemu. Waduh, ketemu Tuhan. Amin. Tapi kebanyakan muka orang Kristen kalau di gereja Bapak Ibu, mukanya delapan. Ini pendeta kapan selesainya? Ngomong-ngomong soal selesai Bapak Ibu, saya kesini 4 jam Bapak Ibu. Bener, saya kan tinggal di Jogja. Jogja ke sini Bapak Ibu 4 jam. Jogja ke hotel saya nginep 4 jam. Dari hotel ke sini Bapak Ibu 30 menit. Jadi saya ke sini 4,5 jam. Kalau Bapak Ibu suruh saya khotbah 40 menit, kan tega banget. Udah jauh-jauh. Jadi janganlah. Saya minta tambahan waktu 41 menit. Oke, udah siap videonya? Udah? Oh belum, oke. Video ini penting Bapak Ibu. Sebelum saya masuk yang berikutnya, oke? Gak apa-apa. Sekarang kita masuk ke iman. Sudah dibaca ayatnya. Saya akan membahasakan dengan bahasa sederhana Bapak Ibu. Iman adalah, perhatikan Bapak Ibu. Iman adalah kita percaya Tuhan melakukannya untuk kita. Amin. Kenapa harus begitu Pak? Karena banyak orang Kristen sukses merasa bukan karena Tuhan, karena dia mampu, karena dia sanggup. Saya punya uang, saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya punya kuasa. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, itu bukan karena Tuhan, semua karena dia. Makanya iman yang benar adalah kita percaya semuanya Tuhan yang melakukannya. Amin. Kalau kita beriman dan percaya semua Tuhan yang melakukannya, kita tidak akan lagi Bapak Ibu merasakan kesombongan rohani. Katakan saya kesombongan rohani. Karena kesombongan rohani ini akan menghancurkan iman. Lalu bagaimana Pak supaya kita ini bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Bapak Ibu, di saat kita sukses, susah mempercayai Tuhan. Percaya nggak? Karena kita merasa mampu, betul? Tapi di saat kita susah, kita juga susah percaya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya terasa mustahil, betul? Kita buka ayat Markus 11 ayat yang 23. Saya akan pelan-pelan masuk ke doa. Perikop ini judulnya adalah nasihat Yesus tentang doa. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu buka. Di perikop ini judulnya adalah nasihat Yesus tentang doa. Oke? Saya mungkin bisa minta tolong bacakan itu, Bu. Markus 11 ayat 23. Kak, masih gadis. Berarti mukanya dewasa ya Kak. Saya bilang boros aja kan. Keturunan seberang? Keturunan seberang. Ya, Midan. Oh, mantap. Mazmur 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oke. Kakak percaya hari ini? Berarti kakak bisa menaikkan gunung? Langsung ragu. Loh, nah gitu maksudnya gimana? Jadi ayat ini berlaku untuk siapa Kak? Semuanya sih. Berarti kakak percaya bisa menaikkan gunung? Amin. Bapak Ibu, pertanyaan pertama saya jawabannya ragu. Pertanyaan kedua saya dia mulai yakin. Tahu apa bedanya? Karena lawan dari iman adalah bimbang.
Kenapa Bapak Ibu susah beriman? Selalu bimbang. Bahasa kasarnya, kebanyakan mikir. Loh, ayat ini ngomong gini, kalau kamu berkata pada gunung, beranjaklah. Kalau kamu tidak bimbang, yakin gunungnya beranjak kan? Beranjak. Kenapa gunung gak beranjak? Begitu kita berkata, gunung pindah. Apa iya ya? Bisa gak ya? Jadi kita sebetulnya meragukan iman kita sendiri. Benar? Itu yang membuat doa-doamu gak pernah dijawab. Kenapa? Karena kamu membatalkan doamu sendiri, Bapak Ibu. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Berarti, jadi hari ini ketika Bapak Ibu sudah dapat paradigma yang benar, kalau beriman jangan pernah bimbang. Saya mau tanya misalnya, saya disclaimer dulu ya. Apapun jawaban Bapak Ibu tidak menentukan Anda masuk surga. Jadi jawab aja gitu ya, Bapak Ibu ya. Duluan mana? Iman atau pengertian? Beriman dulu, baru mengerti. Atau ngerti dulu, baru beriman. Oke ya. Sekarang kita jawab cepat Bapak Ibu ya. Oke? Dua mana kan? Yang nyontek jawaban orang Bapak Ibu ya. Jawabannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dua mana? Iman, pengertian? Ibunya dua mana? Iman. Oke Kak. Jawab cepat. Cepat ya. Jangan mikir ya. Ini kakaknya jangan mikir. Mesti takut salah. Salah benar tenang aja. Tidak akan menentukan kita masuk surga atau neraka ya. Saya lagi ya. Jawab aja. Oke. Mana Kak? Pengertian. Oke. Mana? Bu. Iman. Pak. Bu. Pak. Bu. Iman. Pak. Iman. Oke. Pak. Pengertian. Oke. Mas. Enggak. Pak. Oke ya. Oke. Pak. Bu. Oke. Pak. Bu. Oke. Pak. Tadi udah ya? Bu? Oke, seru nih ya, ada dua jawaban ya, Bapak Ibu ya, ada jawaban ya. Oke, Bapak Ibu saya akan menjawab. Nggak ada benar salah Bapak Ibu ya, nggak ada benar salah. Tapi saya akan menjawab berdasarkan jawaban Bapak Gereja. Jadi kalau Bapak Ibu mau marah, jangan marah sama saya, marah sama Bapak Gereja. Nah, seorang Bapak Gereja namanya Misa dari Enter, dia adalah cucu rohani daripada Yohanes, Rasul Yohanes. Dia ngomong begini, Bapak. Fides quaris intellectum, artinya imanmu akan mencari pengertiannya. Saya minta maaf sebelumnya. Kenapa orang Kristen susah sekali dapat jawaban doa? Karena logiknya terlalu jalan. Karena kebanyakan orang Kristen maunya mengerti dulu baru beriman. Sedangkan Alkitab mengajarkan kita beriman dulu baru mengerti. Kan kita bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Namanya apa? Percaya saja, kan iman. Ada seorang ibu sakit kanker stadium 4, lihat vonis dokter hanya sebuah surat, imannya hancur. Dia mau sembuh, mau. Tuhan yang bisa sembuhkan bisa, tapi imannya mencari pengertian. Gimana yang bisa sembuh? Hancur iman. Ada seseorang mau mencari jodoh. Ya Bapak Ibu ya. Ini saya kalau ngomong jodoh ini teringat ada satu kali kebaktian Bapak Ibu. Terus ada seorang anak muda duduk di paling belakang kayak Mbak itu gitu ya. Cuma ini laki-laki ya. Mbak ini kan wanita. Duduk di paling belakang. Waktu saya khotbah dia nangis. Laki-laki nangis sesegukan. Saya pikir nih, wah anak muda ini terharu sama khotbah. Gitu ya. Pendeta juga manusia ya, bisa GR Bapak Ibu ya. Saya pikir dia terharu sama khotbah saya. Selesai firman, saya samperin, Mas, kamu kenapa? Saya habis diputusin Pak. Oh alah, habis diputusin. Tak pikir dengar firman nangis. Enggak.
Kenapa memangnya? Dia jawab, Pak, kami berbeda keyakinan. Kasihan ya. Pacarnya Muslim, Mas? Enggak, Pak, Kristen. Oh, Kristen, saya langsung mikir nih. Oh, mungkin satunya GBT, satunya HKBP. Beda aliran kungfu kan? Beda gereja, Mas? Enggak, Pak. Dia yang singgah di depan. Oh, kok beda? Iya, Pak. Saya yakin sama dia, tapi dia tidak yakin sama saya. Wah, kan batin. Bapak Ibu harus tahu bahwa Yesus selalu yakin sama kita. Amin. Pertanyaan saya, kok Bapak Ibu selalu ragu sama Yesus? Kenapa? Sekali lagi, Yesus selalu yakin sama kita. Amin. Pertanyaan saya, kok Bapak Ibu selalu ragu sama Yesus? Ini yang membuat engkau nggak dapat jawaban doa, Bapak. Karena Bapak Ibu ragu. Seorang minta jodoh, Tuhan aku minta jodoh yang terbaik dari Tuhan, yang ganteng Tuhan, yang bisa jadi imam yang luar biasa. Amin. Begitu amin dia mikir, apa saya layak? Pernyataan apa saya layak sudah membatalkan doanya. Betul? Ini contoh Bapak Ibu. Ini udah saya terapkan Bapak Ibu. Dulu kami punya motor itu, saya sebut merek apa-apa ya, supaya Bapak Ibu bisa ngerti. Honda Vario 110. Honda Vario 110 itu imut-imut Bapak Ibu. Saking imutnya, ketika saya dan istri saya naik beserta anak, jadi amit-amit. Kenapa? Kekecilan. Benar, kekecilan. Sama, mohon maaf ya, sama pantat saya aja Bapak Ibu tidak bisa diakomodir. Wah, Bapak Ibu udah kegedean Pak. Bukan motornya kekecilan Bapak Ibu. Alhasil, kalau kami pelayanan Bapak Ibu hanya bisa maksimal 20 km per jam. Jadi kalau 20 kilo, kami itu pasti tempuhnya 1 jam Bapak Ibu. Lama, capek. Waduh, di kala itu Bapak Ibu, saya tuh selalu alami sakit pinggang Bapak Ibu. Benar, ini bukan tentang mujizat atau supranatural, bukan ya. Ini tentang manusia. Waduh, sakit pinggang, istri saya sakit pinggang, anak saya juga sakit pinggang. Wah, pokoknya merana lah Bapak Ibu. Terus saya sudah tahu kebenaran tentang ajaran doa Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, aku selalu bersemangat melayani Tuhan. Tapi aku minta Tuhan, kiranya Tuhan memberikanku motor yang besar, yang bisa kami pakai melaju dengan cepat, nyaman untuk melayani Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu dengan mudah memberikanku motor. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, 7 detik dari amin menentukan doamu. Banyak orang berdoa seperti saya, minta motor. Ketika mereka mau amin, mereka berpikir, dari mana ya uangnya? Gimana ya caranya? Sebetulnya doa mereka sudah batal. Waktu saya berdoa, saya yakin Bapak Ibu, saya nggak perlu mikir gimana caranya, nggak perlu mikir uangnya Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan kasih, ada orang yang kasih saya motor di depan ini. Sekarang kami bisa melaju Bapak Ibu ya, 50 km 1 jam. Perjalanan bisa lebih jauh. Amin Bapak Ibu. Kok doa saya dijawab Tuhan dengan gampang? 1, selaras. Saya minta untuk pelayanan. 2, saya yakin dengan iman percaya saya nggak gimbal. Itu Bapak Ibu. Amin. Sampai sini mengerti maksud saya? Jadi hari ini apapun yang kau doakan, amini. Jangan bimbang, amin. Oke. Kita akan saksikan dulu satu video Bapak Ibu. Sebelum saya akan masuk lebih dalam soal doa. Kita siap ya?
Bisa? Atau belum? Oke, kita teruskan dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya tunggu Bapak Ibu, jam saya udah dikit, tambah dikit. Oke, Bapak Ibu, kita masuk yang kedua. Doa. Amin. Sekarang saya minta bacakan seseorang untuk bacakan Markus 11 ayat 24. Kita masuk. Tadi kan 23 soal iman ya. Sekarang 24. Oke. Udah 2 kali wanita. Mungkin sekarang boleh bapak-bapak ya. Pak, mungkin boleh Pak. Silakan bacakan Markus 11 ayat 24. Bacakan untuk kita semua. Ini adalah tentang doa Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke doa. Markus 11 ayat 24. Sebelumnya kan 23 tentang iman, memindahkan gunung, percaya dan bimbang. Ini 24. Silakan. Karena itu berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu perhatikan baik. Yang ngomong ini adalah Yesus. Sekali lagi saya ngomong. Yang ngomong ini adalah siapa? Yesus. Kita semua sepakat kita ada di sini karena kita menyembah Yesus, amin. Kita semua sepakat kita ada di sini karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan, amin. Jadi yang ngomong ini bukan manusia. Yang ngomong ini adalah Tuhan sendiri. Artinya yang bicara ini adalah Tuhan yang akan menjawab semua doamu, amin. Bukan manusia yang ngomong. Saya akan mengulangi perkataan Yesus. Minta dan doakan apa saja. Katakan apa saja. Sekarang katakan apa saja. Ini rahasia. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu pasti menerimanya. Maksudnya apa Pak? Begini. Saya kasih tahu. Saya tadi minta motor. Berarti kan saya belum punya motor, dong? Benar ya? Saya berdoa di titik saya belum punya motor, Bapak Ibu. Benar sepakat? Tuhan Yesus, saya minta motor yang lebih besar, yang lebih baik. Berarti saya belum punya motor yang lebih besar dan lebih baik. Betul kan? Saya meminta. Di titik saya meminta. Rata-rata orang Kristen besoknya akan meminta hal yang sama. Apa? Minta motor lagi. Betul? Saya tanya, memang Tuhan kita budek? Harus ngomong berkali-kali. Misalkan ya, saya seorang anak. Lalu misalkan ya, ibu ini ibu saya. Anaknya ganteng ya Bu. Terus saya ngomongin sama ibu saya, Bu, tolong kasih anakmu ini motor. Sebagai ibu yang baik, jawabannya apa Bu? Kira-kira Bu? Besok. Mantep ini. Jarang-jarang orang apa begini ya. Biasanya kalau anak saya minta, Pak minta sepeda, jawaban saya adalah agar kami doa. Mari kita berdoa. Bapak ini lebih rohani ya. Oke. Jangan dijawab besok ya. Besok ya. Oke. Terus di hari yang sama Bapak Ibu, belum habis hari, saya mengulang perkataan saya 30 kali. Bosan nggak Bu? Marah nggak? Dari niat ngasih, akhirnya juga malas ngasih. Bapak Ibu, orang yang minta, nuntut, maksa, marah-marah, ngeluh, bersungguh-sungguh sama Tuhan, justru membuat berkatmu jadi hilang, jadi jauh. Sampai sini percaya Bapak Ibu? Mengerti? Kenapa orang Kristen jarang diberkati? Karena kerjanya bersungut-sungut, nagih terus. Makanya ayat ini sebetulnya menjelaskan, kalau kamu meminta dan doa apa saja, percayalah kamu sudah menerima. Artinya di hari berikutnya kita harusnya bersyukur. Loh kok bersyukur Pak? Lah iya kan, rasa sudah menerima itu rasa syukur Bapak Ibu. Betul? Maka hari berikutnya harusnya kita begini. Terima kasih Tuhan, aku sudah terima. Kalau saya seorang anak, di hari yang sama mungkin, atau besoknya ibu saya belum kasih, saya akan bilang, Ma, makasih ya, aku sudah dapat sepedanya dari mama. Maka ibu saya sendiri, ini ibu yang normal Bapak Ibu ya, ibu yang waras nih ya, kan banyak ibu yang normal di zaman sekarang. Maka dia akan apa Bapak Ibu? Semakin rindu menjawab doanya.
menjawab memberikan saya sepeda. Bahkan Bapak Ibu, rata-rata di sini sudah orang tua ya, jadi paham maksud saya Bapak Ibu ya. Sebab itu Bapak Ibu, kunci berdoa yang benar adalah berdoa dengan rasa syukur. Amin. Amin. Ada orang di sini? Amin. Sepi banget. Saya berasa berdoa di tengah-tengah hutan. Yang mendengar sunyi sekali gitu. Ada amin? Amin. Ada orang di sini? Ada. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu kita akan lihat video ini. Oke, silakan. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Ada yang melakukan hal-hal yang besar, ada yang pandai berkhotbah, ada yang menyumbangkan banyak sekali uang. Namun saat bicara tentang segenggam beras, ini pelayanan yang sangat sederhana. Pelayanan ini dilakukan di sudut dapur yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi Allah tahu, Allah memberkati. Setiap hari, wanita sederhana di negara bagian Mizoram, di timur Laut India, mereka memimpin suatu gerakan yang sedang melanda dunia misi. Gerakan ini bernama Buvaitam atau segenggam beras. Buvaitam adalah tradisi di mana setiap keluarga Mizo menyisihkan segenggam beras setiap kali mereka memasak, lalu mengumpulkan dan mempersembahkannya kepada gereja. Gereja kemudian menjual beras itu dan penghasilannya digunakan untuk mendukung pelayanannya. Nasi sudah menjadi makanan pokok bagi penduduk Mizoram, menjadi bagian utama kehidupan orang-orang di sana. Mereka persembahkan apa yang penting, mendasar dan yang utama dalam hidup mereka. Mereka membagikannya kepada Allah. Pelayanan segenggam beras ini dimulai pada tahun 1910. Pada saat itu, banyak orang yang belum mengenal Injil. Jadi, gereja merasa kita butuh para wanita Alkitab untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Para wanita Alkitab ini didukung oleh gereja setempat untuk melakukan penginjilan. Tradisi Buvaitam ditujukan untuk mendukung para wanita Alkitab ini. Konsep Buvaitam menjadi sangat populer di seluruh Mizoram selama bertahun-tahun karena persembahan ini tidak dibatasi untuk beberapa orang. Seluruh Mizoram, kaya atau miskin, muda atau tua, semua orang bisa ikut dalam tradisi ini. Saya sudah ikut Buvaitam selama 70-80 tahun. Gereja selalu mendorong kami untuk melakukannya. Saya memberi sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Setiap kali saya melakukannya, saya percaya saya juga memasak buat Tuhan. Seiring dengan bertambahnya berkat-berkat, saya mulai memberi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi bukan hanya segenggam beras, tapi ini saya berikan secangkir penuh. Inilah yang diajarkan oleh ibu saya kepada kami sejak kami masih sangat kecil. Dan saya merasa Buvaitam adalah sebuah pelayanan Kristen yang bisa dilakukan oleh siapapun. Hari ini, 95% dari 900.000 orang Mizo adalah orang Kristen. Telah muncul satu jemaat yang kuat dan penuh semangat. Orang-orang mulai memberi lebih banyak dan dengan cara yang kreatif. Beras, sayuran, kayu bakar, dan bahan pangan lainnya. Dan juga uang tunai di luar perpuluhan mereka buat gereja. Gereja-gereja di Mizoram sekarang sudah mandiri. Salah satu contohnya, Gereja Presbyterian Mizoram. Gereja terbesar di Mizoram dengan sekitar 500.000 anggota.
Tahun 1914, uang hasil penjualan segenggam beras waktu itu adalah 80 rupiah atau $1,5 Amerika. Kami tidak menerima pendanaan dari luar. Semua dana yang kami terima berasal dari diri kami sendiri. Mizoram adalah negara bagian yang paling terbelakang di India dan juga negara bagian yang paling miskin. Tapi kami masih bisa mengumpulkan dana untuk pelayanan Tuhan. Kami bisa mendukung 1.800 misionaris dan juga bisa mengirimkan para misionaris ke luar negeri. Seringkali ada beberapa gereja yang merasa perlu mendapatkan berkat dari Allah. Dan sikap mereka adalah apa yang bisa kita dapatkan kalau kita jadi bagian dari gereja ini. Namun di sini persembahan segenggam beras mengingatkan kita bahwa Allah telah memanggil kita membagikan apa yang kita dapat bersama Allah untuk melayani Dia. Kami penduduk Mizo berkata, selama kami masih bisa makan setiap hari, kami bisa memberi sesuatu pada Allah setiap hari. Bapak Ibu, saya jelaskan sebentar. Tadi alarm saya sudah bunyi, Bapak Ibu, artinya sudah 30 menit saya berbicara. Saya akan ngebut sedikit, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kenapa saya ingin tampilkan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kegerakan ini sudah melanda Afrika dan secara dahsyat. Dan kegerakan ini sekarang, Bapak Ibu, sudah masuk di Indonesia dan saya adalah official partner dari lembaga misioner internasional namanya JOG, Journey of Generosity. Kenapa saya pindah ke Jogja? Karena saya ingin melatih, memperlengkapi setiap gereja-gereja. Saya bukan gembala, saya sudah lepas penggembalaan saya, Bapak Ibu. Sudah saya serahkan semua yayasan, gereja, ke anak-anak rohani saya. Sekarang pure saya ingin memperlengkapi gereja, mengajar gereja. Di Afrika saya berangkat ke sana, saya lihat banyak gereja-gereja kecil di India. Ini Bapak Ibu adalah gereja di India, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bilang ini, oh Pak, apakah sama kami lebih pelosok? Gereja Bapak Ibu tempat ini jauh lebih modern. Saya ke tempat ini dengan mudah saya akses. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Mizoram, itu adanya tuh di atas gunung, Bapak Ibu. Sekian puluh tahun yang lalu, ini adalah daerah yang sangat-sangat sulit dijangkau. Karena untuk masuk ke daerah sana, Bapak Ibu harus jalan kaki berhari-hari. Jadi ini adalah desa yang sangat-sangat miskin. Betul-betul miskin. Kerohanian Kristen di sana, Bapak Ibu, hanya satu gereja dan jemaatnya di bawah 10 orang. Di bawah berapa? 10 orang. Hanya satu gereja. Tetapi gembalanya terima lawatan Tuhan, jemaatnya terima lawatan Tuhan, dan dari jemaat muncul satu ide. Pak, kita mau mulai memberi untuk Tuhan. Gimana caranya? Gampang. Setiap kali jemaat, ini jemaat miskin Bapak Ibu, ini jemaat di pedalaman. Setiap kali mereka mau makan nasi, mereka akan ambil segenggam beras, mereka pisahkan untuk Tuhan. Hanya segenggam beras Bapak Ibu. Segenggam beras banyak atau sedikit? Sedikit Bapak Ibu. Saya udah coba berkali-kali. Tangan sebesar saya aja Bapak Ibu. Waktu saya genggam tetap dikit Bapak Ibu. Betul? Dari jemaat yang hanya kurang dari 10, mereka rela terus-menerus memberi dan memberi dan memberi. Akhirnya kan berasnya terkumpul Bapak Ibu. Dan gembala bilang, mari kita berkati jemaat sekitar, mari kita berkati tetangga kita. Jadi di Mizoram ini tuh banyak Hindu. Hindu itu juga lumayan Bapak Ibu. Ya kalau di daerah sana ya suka persekusi juga. Akhirnya tetangga-tetangga ini Bapak Ibu dijuallah beras murah. Betul Bapak Ibu? Nah, diberkatinya kalau orang beli beras murah. Pasti ya, ketika mereka beli beras, mereka mulai tanya, sebenarnya Tuhan yang kamu sembah siapa sih? Bapak Ibu, kegerakan ini berjalan.
Sampai akhirnya hanya dari satu gereja Bapak Ibu, di bawah 10 jemaatnya. Sekarang di Zora Bapak Ibu, 95% Kristen, 900.000 Kristen. Amin. Bapak Ibu rindu lawakannya terjadi di sini. Kenapa orang Kristen susah sekali menerima lawatan? Sederhana, dirinya nggak pernah selesai. Dia selalu fokus ke dirinya. Makanya saya khotbah iman, doa dan pengampunan supaya Bapak Ibu selesai dengan dirimu. Setelah ini Bapak Ibu bersama dengan gembala akan terima lawatan dan melawat desamu. Amin. Semua umat, jemaat, orang yang nggak pernah selesai sama hidupnya nggak selesai, bisa gimana Pak? Ya Bapak Ibu fokusnya ke diri sendiri Bapak Ibu. Saya kasih perbedaan. Injil keselamatan dan Injil kerajaan itu punya dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Injil keselamatan itu bicara tentang saya, mana punya saya, mana untuk saya, semuanya saya. Betul? Ini sama halnya dengan Injil kemakmuran Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu perbedaan antara Injil kemakmuran dan keberlimpahan? Kemakmuran itu gini, semua untuk saya cari lagi untuk saya, pokoknya semua harus milik saya. Alkitab tidak pernah mengajarkan Injil kemakmuran, Alkitab mengajarkannya Injil keberlimpahan. Apa itu Injil keberlimpahan? Cukup untuk saya dengan takaran yang dipadatkan, limpahnya untuk orang lain. Sebab itu Injil kerajaan yang Yesus ajarkan, setelah kamu diselamatkan, waktunya kamu menyelamatkan. Amin. Tapi banyak orang Kristen berhenti diselamatkan. Dia nggak mau menyelamatkan. Padahal panggilan tertinggi kekristenan bukan diselamatkan Bapak Ibu. Panggilan tertinggi kekristenan adalah menyelamatkan orang lain. Amin. Itu sebabnya saya masuk ke desa-desa Bapak Ibu, kami rindu ada lawatan kebangkitan iman di setiap gereja lokal. Menurut data kami sudah hampir 4.000 gereja saya layani Bapak Ibu. Dan ini yang bikin saya sedih. Di bawah 10% yang merespon. Tapi Bapak Ibu, dalam data kami sudah lebih dari 200 gereja yang kami layani, kami latih dan alami kebangkitan. Puluhan dari mereka Bapak Ibu akhirnya berani untuk membangun. Dan mereka saya sudah punya gereja, satunya di Kalimantan. Ada gereja di Kalimantan mengalami persekusi terus sampai gembalanya itu akhirnya hands up, akhirnya gembalanya kami perlengkapi, kami latih, imannya bangkit. Terus gembalanya ajak jemaatnya, ayo kita bangun gereja. Apa terjemahannya? Pak, gereja aja masih ngutang 50 juta. Masa bangun gereja, kita mau ngutang lagi berapa? Gembalanya bilang, ayo kita minta hari Tuhan. Akhirnya sepakat mereka Bapak Ibu. Mereka memulai dengan hutang 50 juta. Ini bukan punya dana 50 juta, hutang 50 juta. Jadi gereja ini ngutang ke jemaat 50 juta untuk operasional gereja. Gembalanya dapat lawatan mau bangun gereja. Jemaatnya banyak enggak? Tapi mereka akhirnya berdoa bersama. Mereka minta kemurahan hati Bapak Ibu. Jemaatnya Bapak Ibu berpikir, oh semuanya punya uang. Enggak. Akhirnya ada yang mulai nyumbang. Nyumbang apa? Ada yang nyumbang apa yang mereka jual, ada yang nyumbang beras juga, ada yang nyumbang pokoknya apapun yang mereka punya, mulai nyumbang. Singkat cerita Bapak Ibu, sekarang gereja di Kalimantan ini Bapak Ibu sudah berdiri dengan tegak. Dan jemaat mereka dari cuma di bawah 50 orang, sekarang 1.000 jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu? Mau? Apa yang ada di gereja di sekarang Bapak Ibu? Saya percaya Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan bisa percayakan berdua. Yakin? Ragu loh. Bapak Ibu aja ragu gimana? Yakin Bapak Ibu? Gembala di Kalimantan Bapak Ibu, waktu saya datang Bapak Ibu ngomong gini, Pak maaf ya, gereja kami kecil di desa. Ya saya sudah puas Pak, Tuhan percayakan saya jemaat segini. Saya bilang tidak ada di Alkitab menulis ayat Tuhan hanya mempercayakan Pak Parji nama Tuhan jemaat 50 orang, nggak ada.
Tuhan mempercayakan Pak Parji sebesar Pak Parji rela dipercayakan. Dan saya juga percaya Tuhan akan mempercayakan Pak Paulus dan Ibu sebesar mereka rela dipercayakan. Amin. Saya lewat Baliga Bapak Ibu. Umat yang belum percaya Yesus banyak. Tugasnya siapa? Tugas gembala Pak. Enak saja. Tugas siapa? Tugas ibu gembala. Waduh. Tugas Bapak Ibu semua. Amin. Jadi ketika saya datang ke sini Bapak Ibu, saya berharap ini sudah melebar ke depan ke belakang. Amin. Di Zoram ini, daerah pedalaman, bisa membangkitkan satu gereja yang tadinya cuma 10 orang ke bawah, sekarang jemaatnya Bapak Ibu 500.000. Amin. Saya akan lanjutkan ke bahasa lain tentang pengampunan. Kenapa doamu gak dijawab? Ini rahasianya. Boleh dibacakan deh? Markus 11 ayat 25. Ini ayat terakhir ya. Setelah ini boleh pemain musik dan WL singer maju ke depan. 11 ayat 24. Bapak Ibu tahu Siti Mohede? Tahu ya? Bapak Ibu, suara Siti Mohede sama saya itu sama Bapak Ibu. Sama-sama suara laki-laki. Bedanya dia lurus, saya agak miring sedikit. Jadi saya perlu bantuan WL. Oke, bacakan yang lain kita ini. 25. Ya. Jika kamu berdiri berdoa, beginilah tertulis kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah ini dia Bapak Ibu. Sayang waktu saya sudah habis ya. Penyebab terbesar, sekali lagi, penyebab terbesar doa-doa kita tidak dijawab adalah hati kita penuh dengan luka dan dendam. Kita bilang kalau kamu mau meminta, berdoa, pastikan kamu mengampuni. Bapak Ibu, maaf, kalau ada pernikahan mungkin, saudara-saudara, bersyukurlah seluruh dosamu sudah diampuni Tuhan. Benar? Benar gak? Benar, tapi tidak lengkap. Apa yang lengkap? Kita akan diampuni Tuhan oleh darah Yesus, iya dan amin. Pertama kali semua dosa kita, termasuk dosa asal, diampuni. Amin. Berikutnya, ketika kita jatuh dalam dosa, diampuni lagi ya? Diampuni lagi? Diampuni lagi? Diampuni. Tapi syarat dan ketentuan berlaku Bapak. Loh, gimana Pak? Kita diampuni sebesar kita mengampuni. Ada seorang ibu tidak mau mengampuni, apakah dosanya diampuni? Maaf, kita harus balik lagi Pak. Tidak. Baca kita Bapak Ibu, doa Bapak kami, ampunilah kami seperti. Nah, kalau Bapak Ibu jangan mengampuni, nggak mau, jangan doa Bapak kami. Ya, doa Bapak gua aja. Terserah saya gua lah. Terserah Bapak Ibu lah. Bapaknya siapa? Nah, kalau Bapak Ibu mau berdoa Bapak kami sudah di surga, doanya jelas, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Bapak Ibu suka tidak suka dituntut mengampuni. Dan ayat ini bilang, iya Bapak Ibu, apa yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima, kamu bersyukur, oke. Itu akan dijawab kalau kita mengampuni. Hati kita bersih Bapak Ibu. Apa arti kata dendam? Kita minum racun, berharap orang lain yang mati. Kalau kita minum racun, Dek, kamu pernah minum racun, Dek? Mau coba? Enggak ya? Kalau kamu minum racun, ya mati siapa? Tapi orang yang dendam, kita yang minum racun berharap orang lain ya mati. Kita yang minum racun, kita yang mati, Bapak Ibu. Amin. Saya undang pemusik dan WRC ke depan. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Ada seorang gembala, saya nggak sebut nama Bapak Ibu, karena kayaknya Bapak Ibu mesti tahu. Apalagi gembala mesti tahu. Jadi saya rahasiakan. Tapi saya sudah izin sama orangnya untuk menciptakan ini. Dia gembala gereja raksasa Bapak Ibu, mega church, jemaatnya ribuan. Jadi di gerejanya itu saya diundang Bapak Ibu
Saya khotbah seharian di gerejanya, sehari itu ada 5 kali ibadah. Waktu malam selesai ibadah, saya diajak makan sama gembala ini. Pak Yohanes, kita makan dulu yuk. Oh iya Bu, oke, kita makan. Waktu makan Bapak Ibu, gembala ini nanya Bapak Ibu ya. Pak Yohanes suka makan apa? Enggak kan, karena dia nanya saya jawab boleh kan? Oh saya suka makan dimsum Bu, saya bilang gitu. Ayo kita makan yuk, saya tahu tempat dimsum enak Pak. Udah. Sampai kita makan. Ya ibu ini ibu gembala. Seperti gembala pada umumnya, wanita pada umumnya. Bapak-bapak dengar baik pesan saya ini penting ya Bapak-bapak, penting ya. Seorang wanita tuh Pak, sehari itu kuota bicaranya adalah 15.000 sampai 21.000 kata. Perhatikan ya Pak, tolong suami-suami perhatikan baik ya. Kuota istrimu bicara itu sehari itu 15.000 sampai 21.000 kata. Ya, jadi pastikan istrimu menghabiskan kuota bicaranya di luar. Kalau dia habiskan di rumah, nah itu dia. Pusing kita. Mau tahu akibatnya apa? Bapak-bapak setelah ini boleh cek ya di luar. Bapak ini sudah istrinya benar Pak. Bapak-bapak boleh cek ya Pak ya. Di warung semua obat pusing Pak. Rata-rata model iklannya adalah laki, gayanya sama. Itu adalah laki-laki yang istrinya menghabiskan kuota bicara di rumah. Panggil gitu, ibu langsung gini, wah pendeta, lihat kalau gitu. Kita teruskan. Nah, ibu ini sama. Jadi kami bertemu hampir 3 jam ngobrol kan. Saya ngomong 1 kata, dia ngomong 1 kalimat. Saya ngomong 2 kata, bu, dia ngomong 1 paragraf. Saya buat 1 kalimat, dia bikin buku. Artinya dia ngomong terus. Ya sudah, saya menikmati dimsum all you can eat saja. Lagi ngobrol Bapak Ibu, ternyata dia curhat. Dia baru saja divonis dokter umurnya tidak lewat 7 bulan. Dan dokter bilang jangan di kemo karena sudah usia. Lebih baik ibu menikmati saja hidupmu bersama dengan keluarga. Ini gembala gereja raksasa, jemaatnya mungkin ada kali 5.000. Besar, gerejanya besar, megah, mewah. Gereja besar pasti gembalanya kaya ya Bapak Ibu, udah pasti ya. Jadi secara hidup dokter udah menikmati saja hidup. Gak usah lagi dikemo, gak usah. Tapi semenjak dapat vonis, walaupun dia gembala gereja besar, dia seorang wanita yang sangat terkenal, imannya hancur loh. Oleh secari kertas imannya hancur. Dia ketakutan. Dan dia cerita, Pak, saya belum mau mati, Pak. Saya nggak mau mati. Saya masih mau hidup, saya mau sembuh. Tapi saya bingung gimana ya, Pak. Saya udah berdoa sama Tuhan Yesus, nggak sembuh-sembuh. Ini orang yang biasa khotbah iman, begitu terima secari kertas, hancur imannya Bapak Ibu, hancur. Terus lagi makan, mulut saya Bapak Ibu keceplosan sesuatu. Kadang-kadang mulut saya itu perlu sekolah juga ya. Saya nanya, pertanyaan saya itu ternyata jawabannya mengejutkan. Saya nanya gini sama dia, kan lagi makan kan, Bu, ngomong-ngomong mertua ibu tuh masih hidup. Padahal saya nggak tahu mertuanya udah meninggal. Saya pakai nanya lagi masih hidup apa enggak. Aduh, nggak tahu saya kenapa saya nanya. Tahu apa jawaban dia? Bapak Ibu mau tahu? Karena jawaban dia sangat bikin saya kaget. Saya benar-benar kaget Bapak Ibu. Dan saya sayang sama Bapak Ibu. Jadi saya akan hitung dulu 1, 2, 3, baru saya kasih tahu jawaban siapa ya, supaya Bapak Ibu nggak kaget, oke? Yang punya jantung pegang, yang punya trauma masa lalu ya, yang gampang kaget pegang tangan suami atau istrimu masing-masing, jangan punya orang lain, jangan ya. Ya, biar nggak kaget ya. Ya, pegangan tangan suami istri, oke? Saya akan jawab. 1, 2, 3. Jangan dulu buat saya. Kaget kan? Bapak Ibu, saya lagi makan dimsum. Dimsum itu kayak somai. Saking kagetnya, dimsum saya mencolok, loncat jauh ke sana. Kaget saya dibentak Bapak Ibu. Dia bilang jangan sebut-sebut mertua saya. Loh, saya nggak tahu mertuanya itu gembala yang sebelumnya kok. Setahu saya dia marah
betul Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi, kayak ini karena saya berpengalaman, saya itu bilang, Ibu, kan mertua Ibu sudah meninggal bukan ya? Dia jawab, puji Tuhan Pak, sudah meninggal sekian belas tahun yang lalu, saya lupa. Ternyata Bapak Ibu, pernah nonton sinetron Azan Indosiar pernah? Saya nonton live ini kali ini. Bapak nggak tahu, saya ini Pak puluhan tahun dijadikan budak oleh mertua saya. Waduh, saya Pak dijadikan pembantu gratis, diperintah-perintah sini sana. Jadi dia ternyata dendam sama mertuanya. Nah mertuanya balas gurunya ya. Singkat cerita, di akhir dia Pak Yohanes balik saya jawab, mohon maaf Bapak Ibu ya. Walaupun saya sudah ditraktir dimsum Bapak Ibu, iman saya itu punya standar. Asik. Saya jawab gini, Bu, maaf, saya nggak bisa doain Ibu. Loh, kenapa Pak? Karena kalaupun saya doain Ibu, doa saya nggak akan dijawab Tuhan, percuma Bu. Kenapa namanya? Karena Ibu hatinya penuh dendam. Saya bilang kalau Ibu mau sembuh, mau dijawab Tuhan, gampang Bu, ampuni mertuamu. Dia jawab, ini saya lagi nggak ngomong sama orang biasa, ini lagi saya ngomong sama gembala yang jemaatnya ribuan Bapak Ibu. Dia jawab, nggak usah Pak, mending saya mati lah Pak, daripada saya mengampuni perempuan laknat itu. Buset, kita kasih Indonesia ini lah. Saya bilang ya sudah lah, kalau Ibu nggak mau, saya pamit. Dia marah-marah. Wah, pendeta kok nggak mau doain saya? Oh gini, dapatnya saya gini. Apa-apa, yang penting udah makan dimsum walaupun saya loncat. Walaupun satu mencela nggak apa-apa. Saya pulang. Kurang lebih setahun ya Bapak Ibu ya. Dia telepon saya kan. Pak Yohanes, terima kasih ya. Dan mama ini siapa Bu? Karena saya nggak bisa nomornya. Ini siapa? Terus dia mulai cerita, saya begini. Terima kasih ya Pak, doanya Pak. Terus saya jawab, Bu, seingat saya Bu, saya nggak doain Ibu. Iya, tapi kan Bapak bilang kan, kalau saya mengampuni mertua saya, Tuhan itu sembuhkan saya. Dan dia bilang, Pak, saya 3 bulan Pak bergumul soal itu. Tapi saya pilih mengikuti iman saya. Saya mengampuni mertua saya, walaupun puluhan tahun saya dendam, saya luka, ternyata Pak saya nggak bisa mengampuni mertua saya memilih mengampuni. Dan dia bilang sama Tuhan Yesus, walaupun engkau nggak sembuhkan aku tetap memilih mengampuni, karena aku tahu kau mengasihiku dan aku mengasihimu Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak lagi cari kesembuhan Bapak Ibu, dia cari kemuliaan Tuhan, dia cari kesenangan Tuhan. Dia mengampuni dan dia sudah tidak lagi berharap disembuhkan. Dia percaya yang penting aku memuliakan nama Tuhan. Dia cek ke Cina Bapak Ibu. Sebetulnya dia udah gak berharap sembuh. Dia udah benar mengampuni. Waktu di Cina dia dicek keseluruhan. Dokter Cina bingung. Sel kankernya udah gak ada. Hilang. Semuanya hilang. Berikan bantu Tuhan. Sampai detik ini ibu ini masih hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan berkati pelayanannya lebih luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin bilang iman, doa dan pengampunan. Engkau nggak perlu minta doa pada pendeta kalau doamu benar di depan Tuhan. Doamu pasti dijawab. Amin. Semua doa kita kalau hati kita bersih Bapak Ibu, kita mengampuni orang lain, kita diampuni. Hatimu bersih, hatimu bersih. Semua yang kamu minta dan doakan pasti dijawab Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan dirimu, engkau bisa dipakai Tuhan melawat kotamu, engkau bisa dipakai Tuhan melawat desamu. Amin. Kita akan menyanyikan Yesus mendengar lebih dari yang berdoakan. Imani ini Bapak Ibu dengan imanmu, bahwa setiap doa yang sedang kau gumuli saat ini, percayalah bahwa Yesus mendengar itu lebih dari yang kau doakan. Amin. Lebih dari apa yang kau harapkan, lebih dari apa yang kau minta Bapak Ibu. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Kita ulangi ibadah pertama. Melihat Dia jadikan semua. tak selalu Tuhan ketika doamu salah, engkau penuh kepahitan, doamu akan kecewa. Tapi dia beri di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil jadi mungkin oleh karena Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat. Dia jadikan semua. Bapak Ibu, saya tahu di tempat ini ada seorang bapak yang sejatinya imannya sudah hancur. Bukan baru saja, sudah begitu lama mengalami hati yang suam-suam. Sudah tidak lagi mempercayai Yesus dan Tuhan. Bergereja, menjadi orang Kristen hanya sebuah kebiasaan. Pak, kalau itu engkau orangnya, saya mau bilang, Tuhan gak pernah tinggalin engkau, Pak. Walaupun engkau tidak berdoa, engkau selalu meragukan, menganggap remeh Tuhan. Tuhan tidak pernah menganggap engkau remeh. Engkau tetap disayang oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau engkau mengerti bahwa apa yang kau inginkan Tuhan akan beri. Tapi Tuhan mau kasih yang terbaik. Tuhan gak mau kasih yang buruk bagi anaknya. Hari ini dengar baik pesan ini. Mintalah kembali, bersihkan kembali hatimu, bersihkan kembali hatimu. Dan apa yang kau minta akan Tuhan jawab. Di sini juga ada seorang anak muda yang sedang merindukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Tuhan mau jawab, Tuhan mau pakai engkau di masa depan. Kalau kau tanya kenapa Tuhan tidak bersuara, Tuhan sudah bersuara, tapi engkau terlalu bising. Telingamu terlalu bising mendengar hal-hal yang berbeda, hal-hal yang lain. Sediakan telingamu untuk mendengar suara Tuhan, maka engkau akan mengerti kehendaknya. Anak muda, hidupmu masih panjang. Jalan Tuhan untukmu besar dan ajaib. Dengar baik itu. Bapak Ibu semua, saya kasih waktu 1 menit. Minta ampun sama Tuhan. Dan ampunilah semua orang yang bersalah kepadamu, Bapak Ibu. 1 menit, minta ampun. Dan ampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Termasuk ampuni dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu. Berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan masa kecilmu. Dan setelah itu memintalah, minta dan doakan. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan. Hari ini kita akan doa bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Minta dan doakan apa saja. Dan percayalah, engkau sudah menerimanya, maka engkau pasti menerimanya. Berdoa Bapak Ibu, ambil waktu untuk berdoa, meminta dan doakan apa saja. Setelah kau meminta pengampunan dan kau mengampuni, minta dan berdoa apa saja. Apa saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau yang mengutus aku ke tempat ini. Dan Engkau yang memintaku untuk berkeliling memperlengkapi gereja-gereja dan tubuhmu. Aku sudah lihat ribuan mujizat terjadi. Hari ini aku juga percaya mujizat terjadi atas gereja ini. Umatmu yang berdoa dikabulkan, mendapat jawaban doa. Dan bahkan Engkau mendengar lebih dari yang mereka doakan, Tuhan. Semua mereka yang berdoa mendapat jawaban. Ada seorang wanita di tempat ini, roh saya kuat berkata, wanita ini bingung harus doa apa. Karena sudah terlalu kalut, terlalu banyak masalah,
sampai dia bingung, apa yang harus aku doakan? Kalau engkau ingin bertanya apa yang harus aku doakan, doakanlah satu hal, agar hidupmu dipakai Tuhan lebih lagi. Kalau engkau terlalu banyak masalah dalam hidupmu, mintalah Tuhan menyelesaikan masalah itu satu persatu. Engkau dibimbing, dituntun, diberikan pengertian, arahan, sehingga hidupmu dibersihkan, dimurnikan kembali bersama dengan Tuhan. Ada seseorang yang berkata, usiaku sudah sangat lanjut, aku udah gak minta apa-apa. Hari ini saya akan bilang, mintalah, tetaplah berdoa, berharap. Karena usia hanya angka, agar Tuhan menjadikanmu bejana di tangannya untuk dipakai bagi sesamamu, bagi keluargamu. Bapak Ibu angkat tangan. Mari semua kita angkat tangan. Saya akan berdoa. Tuhan, dengar semua apa yang umat-Mu doa dan minta. Firman-Mu yang Kau katakan sendiri, Tuhan, bahwa kami minta dan doa apa saja, kalau kami percaya kami sudah terima, kami bersyukur kami sudah terima, maka kami akan menerimanya. Hari ini Tuhan, semua jawaban doa sudah kami terima dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau mendengar lebih dari yang kami doakan. Nyanyikan dengan iman-Mu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya jiwaku yang lelah, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur kita, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini dilandasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Sambil nanti persembahan dijalankan, kita naikkan pujian tabur waktu pagi. Kita akan bersuka
memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kamu berkati para pelayan persembahan yang sudah melayani persembahan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saya akan membacakan untuk informasi sepekan. Untuk ibadah rumah tangga akan diinformasikan kembali lewat grup WhatsApp. Kemudian informasi minggu depan adalah Minggu Pentakosta untuk dihimbau untuk memakai pakaian nuansa adat Jawa. Jadi silakan jika mempunyai atau punya baju adat boleh dipakai, atau kalau tidak punya umat dihimbau untuk memakai batik. Kemudian untuk pelayan ibadah Pentakosta Minggu 24 Mei 2026 pukul 8 pagi untuk WL-nya Saudari Rahel Mariana, singernya Ibu Anik dan Saudari Tania, asyarnya Bapak Ibu Teguh, LCD Saudari Agnes. Kemudian Bapak Ibu Saudara mengingat kalau kita kemarin tanggal 14 sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kalau kita cermati para murid saat itu bertekun dengan sehati dalam doa sambil menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan dalam tradisi gereja-gereja pada umumnya dihitung 10 hari dan sampai tanggal 23 Mei. Tetapi karena tahun ini kita tidak mengadakan doa bersama di gereja, maka Bapak Ibu Saudara diharapkan melakukan doa secara pribadi atau bersama keluarga di rumah masing-masing. Oleh karena itu, mari setiap harinya sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, mendoakan keluarga gereja dan bangsa, membuka pekerjaan hati bagi Roh Kudus, hidup dalam kesatuan dan kasih, dan doakan juga sesama jemaat. Dan mereka yang bertekun dengan sehati dalam doa dan permohonan bersama-sama dengan beberapa perempuan dan dengan Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan berkat dari dua pendeta Yohanes. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bagi pemulihan Bapak Marsono yang saat ini bergerak tangannya mengalami keretakan. Tuhan, kiranya dalam nama Yesus mendapatkan tindakan terbaik dan Tuhan menolong. Tuhan beri kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemulihan kondisi kaki Bapak Huta Galung yang pasca patah dan retak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan yang memberikan cara-cara metode untuk dijalankan. Tuhan, kami percaya iman kami sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan, baik yang bergumul secara ekonomi mereka, rumah tangga mereka, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus semua sakit penyakit sembuh. Dan Tuhan yang memberikan pemulihan. Segala beban-beban berat Alkitab berkata Tuhan angkat, berikan kelegaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap usaha dagang dan pekerjaan yang saat ini dilakukan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat, berkati mereka dengan hikmat dan pengertian Tuhan, pengetahuan dan keahlian, ketangkasan dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan pelayanan mereka secara luar biasa, sehingga mereka juga bisa menghasilkan sebuah pendapatan yang mereka bisa kembalikan untuk memberkati sesama mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah pusat hingga daerah, Tuhan boleh berkati dan kiranya mereka menjadi kebanyakan tangan Tuhan untuk mensejahterakan rakyat, terutama yang ada di dalam daerah atau wilayah ini Tuhan, di Purbalingga khususnya, mungkin di daerah atau di desa tempat gereja ini berada. Tuhan boleh menolong setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, memberikan mereka juga Tuhan hikmat untuk memimpin dengan hati Tuhan. Dan Tuhan mereka juga bisa bekerja sama dengan baik beserta dengan gereja-gereja yang mungkin ada di daerah ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di masa penantian ini kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang Tuhan menanti-nantikan Engkau. Ajarlah setiap kami tetap setia, kami tetap tekun, tetap berharap kepadamu. Iman kami, pengharapan kami, kasih kami tetap kepadamu Tuhan Yesus. Curahkan kuasa dan damai-Mu atas gereja kami ini Tuhan, atas setiap keluarga kami, atas setiap bangsa kami. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami
Bapak Ibu, kita akan menyempurnakan setiap doa kita ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ibadah kita di gereja akan selesai, namun ibadah sejati setiap kita ada di luar sana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu pulanglah, jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.